Jika kita berada di aliran Kali Semarang, di daerah Pecinan Semarang, terutama di dekat Kelenteng Taikaksi Gang Lombok, maka bila kita melihat ke arah seberang aliran kali akan tertuju kepada satu bangunan besar bertipe oriental yang mendominasi daerah tersebut. Sekalipun daerah sekitarnya juga banyak bangunan tua berpola oriental, namun satu bangunan ini sangat mendominasi dan orang menyebutnya sebagai Pondok Boro Tamtim. Ini adalah bangunan Pondok Boro Tamtim dan ini adalah pintu masuk utama. Di depannya memang ada banyak tumpuan barang, kaca-kaca maupun kayu-kayu dan kusen-kusen bekas yang sepertinya juga merupakan barang dagangan orang. Ini adalah pintu masuk utama dan berada di jalur inspeksi di Kali Semarang, dan ini merupakan jalan alternatif terdekat dari daerah Gang Lombok menuju ke Pasar Johar. Saya memasuki ruangan dengan kondisi yang seperti ini, memang boleh dikatakan sangat tidak terawat, namun ini adalah Pondok Boro paling murah di Semarang. Sehari cukup membayar Rp3.000. Mandi di dalam, ada sumur tua. Saya menuju ke ruangan samping kanan di ujung depan, dan ini adalah sumur tua yang merupakan sumber air bagi penghuni Pondok Boro dan juga warga sekitarnya, yang harus ditimba dengan ember dan kemudian digunakan untuk mandi maupun cuci. Sumur ini tentunya telah digunakan oleh para penghuni sejak bertahun-tahun yang lalu. Memang tidak diketahui sejak kapan bangunan tua ini dipergunakan sebagai Pondok Boro. Namun setahu saya ketika saya aktif sebagai jurnalis sejak tahun 80-an, Pondok Boro ini sudah ada. Bahkan mungkin sejak beberapa tahun sebelumnya, para pedagang Pasar Johar terutama pastinya sudah banyak memanfaatkan boro tersebut untuk menginap. Kita lihat deretan dipan panjang. Satu dipan mungkin bisa dijadikan tempat tidur untuk 20 orang, bahkan mungkin 30 orang, atau mungkin juga lebih. Dan mereka tidur berjejeran. Kita lihat juga baju-baju mereka digantungkan di bagian belakang dengan alas MMT maupun terpal tipis, digelar begitu saja, lalu mereka tidur. Dan jangan heran bila tarifnya memang sangat murah, hanya Rp3.000 per hari. Kalau bulanan mungkin malah bisa jauh lebih murah lagi. Dan kondisinya seperti ini. Konstruksi bagian atap, kerangka kayu dari kayu ulin dengan bagian genteng-genteng yang sudah ada yang tembus cahaya, berarti bocor. Dan saya memasuki lebih dalam lagi. Pondok Boro ini diperkirakan bisa menampung 300 atau sampai 400 orang. Karena lorong-lorong yang seperti ini ada beberapa lajur dan kemudian juga ada bagian di lantai 2 di bagian belakang. Pondok Boro ini cukup dikenal oleh para pedagang pasar, dan ketika Pasar Johar sebelum terbakar tahun 2015, maka Boro ini sangat penuh. Para pedagang dari luar kota yang mengadu nasib di Pasar Johar. Namun sejak 2015 Boro ini kosong dan hanya berpenghuni
dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Mungkin ketika pasar Joer sudah mulai difungsikan lagi pada akhir bulan September tahun 2021 ini, bisa jadi Pondok Boro akan lebih hidup lagi dan akan penuh kembali dan menghidupi daerah sekitarnya. Saya akan naik ke lantai 2, menaiki tangga dari kayu seperti ini, dan nanti bisa kita lihat daerah lantai atas. Jika menilik bangunannya, maka bila kita menyetarakan dengan bangunan Taikaksi yang dibangun pada 1740-an, maka boleh jadi bangunan Pondok Boro Tamtim ini seusia atau setidaknya dibangun pada awal tahun 1800-an. Pemiliknya siapa? Tidak ada referensi yang kuat yang bisa saya sebutkan, namun sepertinya pondok ini berusia 200 tahun lebih. Dan sejak itu berganti pemilik, lalu kemudian menjadi Pondok Boro sampai sekarang. Roster maupun beberapa bagian bangunan masih orisinil, hanya perawatannya memang sangat memprihatinkan sehingga kondisinya sangat tidak sehat sebetulnya untuk tempat tinggal. Namun bagi pedagang yang pengen tempat tidur murah, disinilah tempatnya. Bisa menabung banyak dan berada sangat dekat dengan pasar Joer. Kondisi seperti inilah yang kita saksikan dengan aliran Kali Semarang di depannya. Lalu jika kita saksikan nanti, maka bangunan ini dalam kondisi kiri kanannya juga seperti ini, ditumpuki banyak barang yang dijual, lalu warga ada di sini dan juga penghuni ada yang main catur. Ini adalah roster aslinya.